tapi 3 hari itu dia nggak meninggal, cuma ngorok aja. Gitu. Kalau yang ini boleh tahu apa meninggalnya nggak normal juga? Sakit. Yang ini sakit? Sakit. HIV sakitnya. Ini Bu, apa benar gambarnya seperti ini? Iya, betul. Kayak gitu. Ini dia pakai kain Jarik. Iya. Nah, malam ini di samping gue udah ada Bu Hikmah, seseorang yang bekerja udah lebih dari 10 tahun di Palang Hitam. Selamat malam Bu Hikmah. Malam. Bekerja lebih dari 10 tahun di Palang Hitam. Boleh dijelasin nggak Bu, Palang Hitam itu sebenarnya apa sih? Sebutan dari polisi itu Palang Hitam. Kita ini mengurusi jenazah telantar untuk DKI Jakarta yang tidak ada keluarganya yang mengurusi kita ini. Jadi kalau yang udah saya baca ya, Iya. Palang Hitam itu kayak ngurus jenazah-jenazah yang dalam keadaan tidak biasa ya? Iya, betul. Kayak misalnya korban pembunuhan, terus kecelakaan, Iya. bunuh diri, Iya. dan lain-lain gitu ya? Iya. Berarti nggak jarang juga ya Bu, nemu jenazah yang nggak utuh ya bagian tubuhnya ya? Ada. Sering itu Ibu dapat? Sering juga sih ada. Pas ngurus itu gimana Bu? Ya, biasa aja sudah. Biasa aja ya? Iya. Luar biasa. Karena kadang jujur ya, gue sebagai orang biasa ngelihat ada jenazah aja tuh udah gimana gitu ya. Maksudnya nggak tega atau gimana gitu ya. Apalagi kalau ngelihat jenazah dalam kondisi yang udah keluar-keluar ya bagian tubuhnya. Kalau kita bukan kita yang ngurusin, siapa lagi? Kalau kita takut, siapa lagi yang menguruskannya? Luar biasa nih Bu Hikmah nih. Harus kita apresiasi nih guys, profesi-profesi seperti ini. Makasih banyak. Nah, Bu Hikmah ini sendiri kan katanya lebih banyak untuk memandikan jenazah ya Bu? Betul. Memandikan jenazah di panti-panti dan RSUD yang tidak ada keluarganya. Pernah nggak sih Bu ngalamin kejadian horor selama memandikan jenazah-jenazah tersebut? Ada. Saya dengar-dengar katanya pernah ada mayat yang bangun lagi ya? Iya, betul, ada. Saya sendiri yang melakukannya, yang menghadapinya. Apa yang dirasakan pada saat itu? Ya, antara terkejut lah, antara tidak percaya dan percaya gitu. Kok bisa bangun gitu? Ada apa ini gitu? Bengong, kita minta sama Allah perlindungan gitu untuk mengurusi jenazah untuk bisa kepegang dengan keadaan begini gitu. Oke, baik. Ditahan dulu cerita lengkapnya, Bu. Sebelum gue lanjutin, kayak biasa, kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, dukung terus karya-karya kita dengan cara subscribe, like, comment, share videonya yang banyak. Terus kalau kalian suka sama flanel yang gue pakai, ya udah pasti hoodieku, karena emang tampilannya keren banget. Udah gitu, warnanya juga oke. Jadi kalau pengen beli langsung aja bisa lewat Tokopedia, Lazada, atau langsung aja lewat hoodieku-nya. Linknya gue taruh di deskripsi. So langsung saja, berikut adalah ceritanya. Bu, sebelum dimulai, saya jujur nggak apa-apa ya? Iya. Nggak tahu perasaan saya apa gimana, tapi di sebelah Ibu, saya merinding banget nih. Bener ya? Oke, langsung deh Bu, silakan cerita Bu. Ketika kita ada di kantor, ada telepon dari panti untuk memandikan jenazah nenek-nenek di panti ya. Terus saya meluncur ke panti untuk melihat dan memandikan jenazah di kamar jenazah panti. Iya, ini tahun berapa Bu? Tahun 2015 jam 10 pagi. Pagi ya? Iya. Itu biasanya kalau mandiin gitu berapa orang? 2 orang.
Ibu sama satu lagi nih Iya, berarti? teman saya. Oke. Di saat itu kita memandikan, baru kita beres-beres untuk memandikan jenazah. Kita buat baca doa deh, habis berdoa kita mandi mau siram hadas besar, dia bangun, duduk. Kata orang panti itu, kata yang pengurus panti itu bilang dia punya pegangan gitu. Nah, di saat itu saya antara takut nggak takut sih, memang udah kewajiban saya memandikan ya saya hadapin gitu. Terus di saat itu juga dia tidur lagi gitu. Jadi lagi dimandiin, tiba-tiba bangun. Bangun, pas disiram dia bangun. Duduk tabel keadaan nggak melotot sih, merem. Nggak lama 15 menit dia tidur lagi, jeblok. Lama juga 15 menit. Iya. Itu 15 menit. temennya lihat juga? Temen saya sampai kabur, keluar. Ibunya hebat juga ya di situ. Saya juga antara takut dan tidak takut karena saya udah tanggung jawab saya. Siapa lagi kalau bukan saya? Kalau saya kabur juga. Jadi pas itu kalau nggak salah dibacain doa ya kalau hadas Iya, besar ya. Nah pas dibacain doa itu dia berdiri. Iya. Wow. Terus lagi dia dibacakan langsung duduk. Temen saya mah udah kabur. Saya masih bengong aja sambil astagfirullahaladzim, sambil baca-baca astagfirullah, ya Allah kok begini gitu. Saya minta sama yang di atas aja, kalau saya kabur lagi siapa yang mau mandikan? Siapa lagi yang mau mandikan? Ya udah saya liatin aja. Pas nggak lama 15 menit dia langsung wah, banting diri. Kebanting kayak orang kebanting. Itu nenek-neneknya kayak nenek-nenek biasa perawakannya apa gimana, Bu? Kenapa? Perawakan dari yang ibu mandikan pada saat itu? Ya ada yang cacat nih dikit. Ada penyakit gula. Ada berlubang-lubang. Ya ada itunya dah. Kalau kita ngomong nggak baik ya. Maniin almarhum. Nah Bu, itu kan katanya nenek-nenek itu dari tidur bangun ya? Selama 15 menit itu diem doang? Begini, saya bengong aja, saya juga bengong. Dia bengong, saya bengong. Astagfirullahaladzim, saya ingat astagfirullahaladzim. Kok begini gitu? Ya Allah. Sampai saya baca-baca gitu ya. Tapi nggak lama-kelamaan dia langsung banting. Apa yang saya bisa saya baca, tapi langsung dibanting diri dia. Udah nggak ada lagi, udah dia langsung disiram, udah nggak bergerak. Tapi Bu Hikmah kayaknya bukan orang biasa ya. Harusnya kayak temennya aja langsung kabur ya? Iya, kalau saya mah enggak, dia udah teriak-teriak baru saya ngeh. Saya kan lagi nyebokin juga. Tapi nggak dilanjutinnya bukan? Pada saat Saya itu? bengong saat itu saya agak kesimak sama keadaan ini, ibu kok bisa bangun gitu. Temennya lari kemana tuh? Lari keluar ke lapangan sampai supir, ada apa kok bangun loh, ada bangun ketik gitu. Pengen nangis dia itu teman saya. Hikmah bangun tuh bangun. Udah enggak sini gitu. Sini balik lagi. Bener nggak bangun? Iya enggak sih. Alhamdulillah sih udah lagi. Nah selesai itu orang panti ngomong, Bu ini tadi bang. Iya memang sudah 3 hari ini dia nggak bisa, nggak lama. Saya udah pakein ini pakein itu masih aja begitu gitu. Ternyata masih ada di dalam tubuhnya itu masih ada pegangannya baru lepas pas ada bacaan itu kali. Tapi 3 hari itu dia nggak meninggal cuma ngorok aja. Pas dia disaratin sama orang pinter katanya mintain air baru nggak ada nyawanya, baru meninggal. Nah kalau boleh tahu itu pantinya Bu memang untuk orang-orang yang nggak ada keluarganya gitu? Iya, tidak ada keluarganya, sudah tua, udah usia tua. Berarti memang ibu juga mengurus untuk jenazah-jenazah yang nggak ada keluarganya ya? Iya betul. Ada lagi pengalaman selain itu, Bu? Ada. Pada tahun 2017 saya mengalami kejadian aneh juga. Sebelum saya memandikan, saya sudah dikasih lihat sosok arwah kayak wujud gitu di rumah saya.
berupa perempuan umuran 17 tahun waktu maghrib. Awalnya gimana, Bu? Awalnya anak saya yang ngomong, Mama ada orang tuh mah lagi diri depan deket kembang. Memang rumah saya kan ada pot kembang. Ada tuh mah yang berdiri mah cewek. Kamu bisa aja udah. Nah perasaannya aja udah naik sana sholat dulu gitu. Saya udah nggak ini heroin itu dah, kita mandi kita sholat. Besok pagi jam 6. Maaf saya potong, Bu. Iya. Itu Ibu juga ngelihat sosok itu. Boleh dijelasin pas ngeliat tuh sosoknya kayak gimana? Sosoknya muda, rambutnya agak bob, dia miring. Terus itu Rambutnya segini maksudnya, cewek. Kayak cewek pada umumnya aja. Iya. Tapi mukanya nggak dikasih lihat, dia menyamping. Begini. Jadi saya lihatnya dari sini, arah sana. Ternyata memang iya, betul. Almarhum dia, arwahnya sudah datang malam minta mandiin kepada saya. Saya dipanggil ke panti, saya buka jenazahnya. Ternyata yang datang semalam ini anak gitu. Saya sampai bengong, astagfirullahaladzim. Ternyata kamu minta mandiin sama saya, datang malam maghrib gitu. Terus saya ngomong, yuk kita mandi, gampangin ibu ya. Gitu. Sama kayak anak saya modelnya. Dia. Nggak takut Ibu ya? Ya alhamdulillah, saya emang kapan. Kalau kita takut siapa yang megang? Itu benar-benar sama persis, Bu? Percis, nggak ada perbedaan. Baju-bajunya, kaos-kaosnya sama, putih sama hitam bawah. Itu Ibu mandiin memang selalu siang sama pagi ya? Ya kalau mandiin dari dinas itu kita pagi sampai sore jam 2 siang. Di tempat? Yang dituju panti atau RSUD. Itu berdua, Bu, waktu itu mandiin lagi? Ibu cerita nggak sama temennya tuh saat itu? Enggak, saya sendiri aja, saya simpan sendiri. Saya nggak cerita, takut dia kayak kemarin kejadian itu, dia trauma juga sebenarnya, sampai sakit dia. Kalau yang ini boleh tahu apa meninggalnya nggak normal juga? Sakit. Yang ini sakit. HIV sakitnya. Namanya nemu di jalan kan nggak tahu. Di Kedoya, di Panti Kedoya, Panti Kerukan dari jalan. Kalau HIV boleh dimandiin emang, Bu? Boleh. Oh gitu? Iya boleh. Kalau nggak dimandiin saya ditaranin lagi. Ada lagi kejadian itu ya, HIV juga. Dalam keadaan tidak dimandikan langsung dikubur, saya didatengin malamnya sama almarhum yang tadi yang nggak dimandikan. Dia habis melahirkan meninggal, anaknya hidup. Terus dia meninggal, saya nggak mandiin. Selama itu udah seling seminggu, anaknya meninggal. Anak yang meninggal juga bilang, kata yang kemarin Ibu, anak yang kemarin meninggal yang nggak dimandiin. Kata pihak rumah sakit, jangan, ini ada darahnya, takut kena. Jadi saya nggak memandikan. Oh karena kan udah di ACC sama rumah sakit ya? Gitu. Ini boleh, ini nggak boleh. Tapi sekarang saya nggak mau, biar AIP kek apa kek saya mandiin, saya pernain, takutnya biar katanya ada koreng, ada luka, saya mandiin, saya bersihin. Dan dia mau menghadap Allah, mestinya bersih. Saya takut, saya nggak mau lagi kejadian yang itu. Nggak, sekarang saya bersihkan aja. Mau HIV kek, kecuali COVID, saya nggak mau. Takut kena saya sendiri gitu. Sebelum dimulai bakal ada giveaway. Menyambut RJ5 1 juta subscriber, kita mau ngadain giveaway nih buat kalian. Syaratnya gampang banget. Yang pertama, kalian harus subscribe channel RJ5 dan Archie dan Abi. Jadi yang kedua adalah view, like, comment, share sebanyak-banyaknya video kita. Nah, komennya ini yang berhubungan sama video sebanyak-banyaknya. Tapi jangan kopas dan nyepam karena nggak bakal kita anggap. Terus yang ketiga, follow Instagram gua The Real Aditya atau RJ5 Official dan juga Hudiku.
Untuk informasi selanjutnya, kalian bisa lihat di Instagram gua Daryl Aditya atau RJ5 Official. Selamat mengikuti giveaway. Ini ada pengalaman lagi nih di tahun 2019 di RSUD. Waktu saya dipanggil di kantor, saya masih ada di kantor, saya dipanggil untuk memandikan di RSUD. Dan pengalaman saya, jenazah yang sudah di kulkas 4 hari, saya lagi buka pampers kan, keadaannya kakinya agak renggang. Di situ dia bergerak kaki kanan ngemaranin kaki kiri, sampai saya bengong. Saya liatin mukanya, kalau melek saya kasih minum, tapi ternyata tidak, dia nggak bergerak lagi. Di situ saya astagfirullahaladzim, keajaiban Allah kasih penglihatan untuk kita. Kata teman saya yang satu, mah, ya udah teman dia takut juga, sebentar takut bangun lagi, bangun nggak tuh? Ini partner yang sama? Hah? Partner yang sama? Iya, partner yang sama. Ngeliat juga dia? Iya. Jadi maksudnya bergerak begini, buka? Bergerak, jadi kan kalau pampers saya buka begini kan, kaki kanan marahin kaki kiri begini. Oh, jadi kakinya nutup ya? Iya, nutup. Dia nutup sendiri, dengan sendirinya. Padahal harusnya udah 4 hari di kulkas. Iya, ini keadaan kaku lagi, harusnya kaku ya? udah ada ais di semua. Nggak masuk akal. Tuh nggak diairin, nggak diapain. Kita lagi buka, dan kita keadaan lagi buka pampers, kita mau ngasih, taruh ke bak sampah, dia bergerak sendiri. Teman saya nyolek, gitu. Liatin mukanya, kalau memang bangun, kasih minum. Kenapa kok dikasih minum? Kan habis tidur lama, kasihan aus. Kalau nggak begitu kita takut terus kan, siapa lagi? Oh, sambil bercanda ya? Iya, kalau nggak dibecandain takut. Dengan bercanda, gitu. Yang penting kita jangan ngomong kotor di depan dia, gitu aja. Kayaknya ibu udah beberapa kali, kalau saya lihat ya, ngalamin hal kayak gini tenang banget ya. Iya. Pasti harusnya masih banyak nih pengalaman-pengalaman nih, bener nggak? Boleh Bu, satu lagi deh yang paling nggak bisa dilupain. Yang paling bisa lupain, ya itu yang tadi, yang di panti yang bangun. Selain yang udah diceritain. Oh, yang di rumah sakit TKP, kita lagi berangkat TKP, bantu Ayah Fendi yang tadi. Saya disuruh ngambil keranda jenazah di atas. Gitu, saya ke sana malam jam 1 malam. Sebentar, mungkin yang nonton bingung nih Bu. Ya. Jadi maksudnya Ibu kali ini bukan mandiin jenazah? Bukan, kita ngangkut. Ikut ngangkut TKP. Kalau boleh tahu saat itu karena apa di TKP? Gantung diri, kita dari TKP ke RS yang dituju kepolisian. Di sana kita ngambil keranda, di dalam ruangan jenazah di sana kita didengarkan suara bantingan tray keranda itu. Tuh, saya antara takut nggak takut, namanya sendiri malam. Saya taruh kelip, saya kabur dari tangga. Karena saya juga sendiri, saya takut. Nggak mau lagi kalau saya jam 2, jam 3 saya nggak mau naik ke atas. Mendingan saya cari tray yang di bawah. Biar dia naik sendiri. Tray itu apa ya Bu? Keranda yang tidak ada tutupnya. Oh, keranda yang ada tutup. Buat ngangkut? Iya, buat ngangkut mayit dari bawah ke atas. Ibu yang ngambil ya? Iya. Tuh. Itu yang jatuh apa ya? Tidak ada yang jatuh. Tapi suaranya kenceng. Suaranya kenceng. Memang kata penjaga situ, memang suka ada malaman suka ada yang begitu katanya. Iya. Memang terkenal di rumah sakit itu ya. Iya, betul. Ya rumah sakitnya nggak usah disebutin. Iya, betul. Gitu aja. Pengalaman yang
benar-benar terkesan itu sama yang di panti. Tapi Bu, saya masih nggak yakin sih, harusnya Ibu nih banyak ya. Pernah ngeliat gak sih kayak sosoknya gitu, ada sosok gitu pas Ada lagi mandi gitu. Boleh di diceritain Bu? dinas kita, di dinas itu kan ada bekas pemakaman kayak Belanda gitu. Kita di sana, kita lagi sholat, saya lagi sholat, dia ada berwujud perempuan pakaian pengantin di sana. Bukan saya doang yang lihat, ada sebagian orang yang lihat dia. Gitu. Sholat apa nih Bu? Sholat asar sore. Jadi lagi sholat terus? Pas kita assalamualaikum, dia nongol srek diri di depan pintu. Posisi saya begini, ini pintu, ini saya di sini. Pas saya nengok, dia lagi di sini, berdiri. Mukanya cakep, cantik, rupa orang aja. Tapi pas mau nengok lagi kan assalamualaikum, waalaikumsalam kan. Pas saya mau nengok lagi udah nggak ada. Saya Uber, saya tanya sama orang situ yang asli situ, dibilang memang ada di situ, kata dia gitu. Oh. Dan udah banyak yang lihat ya? Iya. Itu aja kok pengalamannya. Jadi orangnya itu kayak orang barat ya? Iya. Kayak orang barat. Pakaiannya? Pengantin gaun putih. Makanya disebut setan pengantin ya, Iya. terkenalnya ya? Dia ada posisinya di belakang. Iya. Belakang gedung. Oke deh, nanti bakal banyak pertanyaan nih di closing. Itu dia guys, sebuah kisah yang luar biasa banget ya dari Ibu Hikmah, di mana ternyata profesi beliau nih sangat-sangat luar biasa banget ya. Apalagi ini kan kondisi jenazahnya itu dalam keadaan tidak normal ya. Kayak tadi kalian udah bisa dengar, ada yang bekas korban pembunuhan lah, ada yang bunuh diri lah, ada yang ya macam-macam lah. Nah, si Bang Denny ini, pelukis hantu kita, ternyata udah selesai nih gambar sosok hantu yang tadi lagi dibicarain di podcast. Gimana? Coba lihat gambarnya. Mantap. Ini Bu, apa benar gambarnya seperti ini? Iya, betul. Betul. Kayak gitu. Ini dia pakai kain Carik. jarik. Iya, kain panjang carik. Batik. Kok serem banget ya pakai kain jarik gitu ya? Iya, memang dari pantinya begitu. Dan dia bangun sendiri seperti ini. Iya. Tidak dibangunkan, bangun sendiri seperti ini. Betul itu kayak gitu. Ya. Dan di ruangan itu tentunya hanya ibu bertiga aja ya, Iya, sama betul, mayatnya ya. almarhum. Wah, gila serem banget sih kalau ngalamin kayak gini ya. Apalagi ini kan nggak dikenal gitu ya. Iya, betul. Bukan ada hubungan keluarga, kerabat ya. Jadi sebelum kita akhiri bolehlah ya ngobrol-ngobrol dulu Bu. Ibu kan udah cukup lama nih bekerja di Palang Hitam ya. Nah, pernah juga katanya ikut ngangkut mayat. Iya, betul. Pernah ketemu nggak sih Bu sama yang kondisinya tuh ya udah, mohon maaf ya, yang parah banget gitu? Pernah yang tabrak kereta, terus terjun dari gedung, udah hancur, kepalanya juga hancur, otaknya ya udah nggak bisa diceritain deh, udah cakep banget. Ya habis gimana, udah kerjaan, udah angkut tadi pungutin, gimana lagi? Tapi itu ibu ambilin satu-satu Iya, gitu? saya ambil satu-satu, saya kumpulin. Apalagi ya kalau dipertabrak kereta, kita nutur dari yang dia kena ketabrak sampai berapa meter kita nutur. Dagingnya dia, otaknya dia, ucusnya kita ambilin satu-satu. Nanti akhirnya disusun lagi, kasih ke rumah sakit. Nanti disusun lagi pihak rumah sakit. Untuk dipercantik lah ya? Iya, dibagusin lagi. Nah, kalau untuk memandikan sendiri pernah Bu? Yang bagian jenazahnya itu udah nggak utuh? Ada kakinya, nggak ada.
Akhirnya dia punya penyakit gula, sudah tidak ada, dan dia baru dicopot, kayaknya masih hidupnya sudah dicopot, cuman baru dioperasi, jadi masih Darahnya. ya dalam kondisi dioperasi itu dia meninggal kali ya, terus gitu begitu dah, urat-uratnya masih gewer-gewer, kita mandiin, dan juga ada yang lubang-lubang, itu yang mantap itu, cakep. Iya, saya bayangin aja udah sampai jari kita masuk ke daging. Pas dimandiin. Bayangin aja udah kayak ngilu gitu ya. Iya, ya. Apalagi ibu ya. Mas, habis kita kerjaan kita emang begini, habis bagaimana lagi kita ngurus orangnya, kita minta baiknya aja, minta ridho sama Allah biar kita sehat walafiat bisa mengurus lagi yang lain. Amin deh. Terus Bu, kalau boleh diceritain suka dukanya jadi pemandi mayat tuh, apalagi di Padang Hitam ya, itu apa ya? Ya suka dukanya kita minta amal ibadah kita sama Allah aja. Ya, dukanya ya kadang-kadang dikomplain, kok begini gitu dari polisi, kamu nggak sigap gitu, padahal kita udah tenaga kita udah ini gitu. Kalau memang ini kamu kok berdua doang gitu, komplainnya gitu kan, suka kesel gitu, kok berdua juga bisa gitu. Kadang-kadang suka kesel, dukanya begitu doang. Dan juga suka disembarangin gitu, ngambil apa itu jasanya disembarangin aja, nggak terima kasih, nggak apa, udah jalan-jalan aja udah gitu. Ada terima kasihnya kadang-kadang kalau kita udah bantu, kok kita nggak diterima kasihin, nggak usah kasih apa-apa, saya terima kasih aja gitu. Berarti sampai dengan hari Dukanya ini itu. Berarti sampai dengan hari ini udah berapa total yang dimandiin Bu? Aduh, kayaknya nggak bisa total, kayaknya ribuan dan ratusan kayaknya. Ribuan nyampe ya? Bisa. Dari tahun 2000 yang saya masuk sampai sekarang ya ribuan. Wah, luar biasa banget nih. Oke deh, gue rasa cukup demikian episode Om Mamat pada kali ini. Makasih banget Bu Hikmah Iya, sama-sama. telah berbagi waktu